Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di podcast MTS Negeri 10 Banyuwangi yang pastinya membahas hal-hal yang menarik dan edukatif. Saat ini saya sudah kedatangan bintang tamu yaitu Ustadz Haji Nuhan SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, perlu diketahui Ustadz Haji Nuhan SPDI ini dulu pernah mengisi kajian di podcast ini yang bertema Nuzulul Quran. Saat ini beliau akan membahas kajian mengenai Isra dan Mi'raj. Silakan Ustadz untuk menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin hamdan naimin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu alaika ya Muhammad ya Habiballah. Sallallahu alaika ya Muhammad ya Nabiyallah. Sallallahu alaika ya Muhammad ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat Allah yang selalu tercurah kepada semua makhluknya, termasuk kita hari ini juga dapat limpahan rahmat berupa nikmat sehat lahir dan batin, nikmat panjang umur, nikmat karunia bisa melihat, nikmat diberikan pendengaran, nikmat bisa melakukan aktivitas sampai bertemu di hari ini. Kita hitung nikmat Allah itu tidak pernah cukup untuk menghitungnya karena begitu banyaknya. Begitulah rahmat Allah itu selalu tercurah kepada hambanya. Lebih-lebih kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasul yang paling dicintai Allah. Tadi saya sebutkan Habibi Habiballah, Habibi Nabi Allah, Habibi Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita punya tema tentang Isra Mi'raj. Tentu akan menjadi edukasi bagi kita, tambahan-tambahan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan memberikan tambahnya kuatnya iman, iman dan takwa yang disebut dengan imtak, dan juga menambahkan kemampuan kita di bidang yang lain, yaitu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Isra Mi'raj ini dapat bertemu materi pemahamannya jika imtak dan iptek ini bisa kolaborasi jadi satu, akan ketemu titik terangnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah, alhamdulillah. Isra Mi'raj itu masalah urusan ilahiyah. Secara garis besarnya Allah ingin menunjukkan kepada hambanya tentang hak kekuasaan Allah untuk berbuat apa saja, termasuk memperjalankan hambanya
makhluk yang dicintai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menembus 3 alam, alam manusia, alam malaikat, dalam juga alam Allah, alam nasut, alam malakut, dan alam laut. Perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan yang jauh. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu dibedah lebih dulu, dibersihkan, dibekali semuanya, karena alam yang ditembus ini bukan alam biasa. Itulah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah akan membahas 2 dimensi. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu dimensi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, bisa melakukan apa saja. Jadi ketika Muhammad yang disayangi ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus diapakan saja, tidak ada yang bisa membantah. Jadi kalaupun ada orang-orang sampai hari ini yang masih meragukan tentang perjalanan Isra Mi'raj ini, ya bahasanya pengetahuannya harus ditambah lagi dulu. Mengkaji imtaknya harus lebih kuat, dan ipteknya harus diperdalam. Karena ini berkaitan. Kecepatan buruk itu melebihi kecepatan suara dan cahaya. Makhluk biasa bergerak dengan kecepatan itu akan terbakar. Bahkan benda mati pun termasuk planet yang jatuh ke bumi dengan warna yang mengeluarkan sinar itu adalah bentuk terbakarnya dia. Terbakar. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kelebihan untuk di bidang itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kajian hari ini juga menambah kekuatan kita. Isra Mi'raj ini sebagai sarana muhasabah, sarana introspeksi untuk mengkontrol apakah tahun kemarin sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Tahun yang baru kita lewati apakah sudah lebih baik? Ataukah hari ini tahun yang kita masuk 2023 ini juga akan menjadi lebih baik? Kita yang akan menata itu, keinginan dan usaha kita yang bisa melaksanakan itu. Makanya ini sarana muhasabah, introspeksi, untuk koreksi. Pada dasarnya manusia itu setiap tahun ini kita ini semakin maju. Majunya itu bukan maju ke tambah lebih panjang, maju ke suatu tempat ya, yang menjadi ukuran kehidupan manusia. Tujuan untuk menuju yang abadi. Rumah berukuran 1 kali 2 meter. Apa itu? Kuburan. Kita pasti akan datang ke sana. Makanya berakhirnya tahun 2022 itu bukan tambah usia, tambah parah. Ya kan? Tambah parah. Ya kita harus mempersiapkan itu, karena sebagai janji Allah bahwa manusia dengan rukun imannya, rukun Islamnya, dan ihsannya di sana sudah dikasihkan garis besar yang luar biasa. Di rukun iman yang ke-6 itu ada qada dan qadar. Qada dan qadar kita harus yakin itu. Dan ada qada dan qadar melahirkan takdir, takdir mu'allaq dan takdir takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir yang bisa diusahakan, nah contohnya sekolah. Ya dah. Kadang ingin menjadi pemain sepak bola yang hebat, ingin menjadi artis. Ada usaha yang harus dilakukan untuk ke sana. Nah, itu takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah ya takdir menjemput kematian. Kapan saatnya? Wallahu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kita bersiap-siap. Makanya ketika saya tanya, kamu sudah siap mati apa belum? Halo? Siap mati apa belum? Belum.
Loh, kalau datang setelah ini. Nah, makanya sarana muhasabah untuk hal ini kita isi setiap detik, setiap waktu, setiap saat dalam sehari semalam. Saya tanya, mulai tadi bangun tidur, hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Salat subuh berjamaah. Ada salat sunnah qobliyah? Ada. Ya, ini makanya muhasabah untuk introspeksi. Barangkali dengan salat subuhmu dan salat qobliyahnya ini menjadikan satu sebab jalan menuju surga. Kita dengar banyak kisah-kisah para nabi dan rasul. Hujatul Islam Imam Ghazali, ahli ngarang kitab dengan kehusuan dan keilmuannya yang sangat tinggi. Tidak ada jaminan untuk masuk surga illa ketika Imam Ghazali itu menulis suatu kitab, lalu ada lalat minum ke tinta yang dibuahkan untuk menulis kitab itu, dan dia menjadi kenyang, dibiarkan dia minum. Nah, gitu kan? Akhirnya apa? Ternyata itu jalan untuk menuju surga. Adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang juga di dalam kitab disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini manusia yang oleh Rasul sudah dijamin untuk masuk surga. Kenapa? Karena begitu yakinnya, begitu percayanya dengan sepenuh hati Muhammad melakukan apapun. Abu Bakarlah orang yang percaya pertama kali, orang yang selalu percaya. Termasuk Isra Mi'raj. Dia yang pertama kali percaya, makanya dia mendapat gelar As-Siddiq, membenarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaitannya dengan Isra Mi'raj secara horizontal. Kepada orang-orang di sekitar kita. Manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang. Baju yang kalian pakai, apa kau kapasnya menanam sendiri? Enggak kan? Ada yang menenun. Setelah jadi kain, apakah kau jahit sendiri? Nah, kita ini makhluk sosial, butuh orang lain. Maka pikiran kita juga harus luas. Jangan karena satu masalah kita berbeda paham kemudian menyudutkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan orang lain. Jangan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Perbedaan paham itu adalah rahmat. Jangan dijadikan ukuran untuk menjatuhkan orang. Kita ini makhluk. Dengan adanya sholat 5 waktu, Allah itu mengedukasi hambanya untuk hidup tertib, untuk hidup disiplin. Contohnya sholat 5 waktu. Untuk hidup disiplin, itu khatib. Jadi kita ini diajarkan hidup di disiplin. Sehari semalam ngambil waktu 5-10 menit untuk sholat saja. Bahkan masih lebih banyak yang kita gunakan untuk yang lain. Nah, contoh membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran 10-15 menit. Kalau hatimu melakukannya tidak dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti itu akan merasa berat dan menjadi ngantuk. Ya kan? Ya. Nah, membaca HP, melihat HP butuh waktu berapa jam? Bukan menit. Bahkan kalian sepanjang malam buka HP, apalagi yang sudah kecanduan tuh. Tiada hari tanpa HP. Entah apapun isinya di sana. Yang jelas ketika kalian sekolah pagi-pagi saya melihat matamu sudah sayu. Seperti orang kecapean, yang ternyata kalian semalaman begadang dengan HP-mu. Adakah dari yang kalian tonton itu membekas di hati untuk menguatkan iman, menjadi lebih khusyuk?
Bisa jadi, bisa tidak, tergantung dari apa niatmu melihat HP itu. Kalau kau lihat HP dengan pengajian-pengajian yang ada di YouTube sana oleh para kiai dan ulama-ulama kita, hebat, kamu akan lebih cerdas. Tapi yang kau lihat sempalaman sepanjang malam hanya TikTokan aja, minimal kamu senyum-senyum sendiri, mendekati orang gila. Sudah tak sampaikan tuh. Kalian pegang HP ku podo karo menggenggam dunia. Menggenggam dunia seisinya. Kau mau lihat apa, kau mau tanya apa, semua ada. Mbahmu sudah ada di dalam sana. Mbah apa? Iya itu. Kau ada akon apa ning mbahmu? Dijawab kan. Terlepas dari kebenarannya. Kadang-kadang ada yang benar, kadang-kadang ada yang salah. Tapi manusia tidak bisa harus 100% mengikuti di sana, harus ada guru yang membantu memberikan pemahaman kepada kita. Sering terjadi ketika di dalam HP kita lihat juga contoh khutbah Jumat. Itu kadang-kadang ketika dicetak itu ada ayat yang terbalik, ada yang terjemahnya enggak ada yang enggak cocok. Makanya kita harus kontrol, jangan mentah-mentah kita jadikan pengikut atau kita baca di dalam khutbah ditertawakan orang tuh. Ya. Nah, mari Isra Mi'raj jadikan sarana bagi kita untuk menambahi kekuatan iman dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada kita. Ada kelebihan manusia itu satu. Ketika kau melakukan kegiatan ibadah, sembahyang dengan memahami kalimat-kalimat yang ada di dalam bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar loh. Kita tuh ikrar di hadapan Allah dengan berdiri. Wong sembahyang praktek wong mati. Ati niku madhep pengira inna sholati, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku lillahi rabbil, kepunyaan Allah. Bahwa kita itu tidak punya kekuatan, tanpa ada kekuatan dari Allah. Bisa berdiri karena diberikan kekuatan oleh Allah. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa berdiri. Bisa melihat kekuatan dari, bisa mendengar kekuatan dari. Semua nikmat kita lihat, kita rasakan dalam satu titik ketika setelah takbiratul ihram itu, lalulah kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sekali puji iku lillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin kang mengirani wong alam kabeh. Tadi wis tak sebutno, alame Gusti Allah kuwi akeh. Ada alam nasut, ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam alam. Di dunia ini ada alam juga yang menempel kepada tubuh manusia. Ada alam air. Kamu bisa hidup dalam air? Enggak tahu? Makanya itu disebut alam. Ada alam dalam bentuk angin, ada alam dalam bentuk tanah, ada alam dalam bentuk api, dan 4 unsur ini bergabung di dalam tubuh manusia. Kamu pernah melihat orang mati? Pernah. Pernah dekat? Waduh, dekat dong pada orang mati karena itu nasihat. Wong mati ku nasihat bagi kita. Paham ya? Ojo wedi wong awakmu mati kok wedi. Dideketi. Orang tua mendidik kamu, minterno kon di sekolah no, di ngaji no, di sangoni bau bendino. Orang tua itu lek akhir hayatnya kepingin nitip sisa uripe nang anake. Ya, ojo jengkel lon. Ibumu, bapakmu besok tuwek gak iso apa-apa. Mulih lare. Kumpul nang anake. Lek anake gak telaten, aduh, terutama nih perempuan ya, perempuan itu harus lebih jembar pikirannya, aja urusan dunia tok. Ketika orang tuanya itu sudah tua, kamu melihat nenekmu deh,
Wong tuwek, nenek, kakek, kuwi wis gak pati sehat, nguyu yo sak dalan-dalan, ngising yo sak dalan-dalan. Wis kaya arek bayi wis. Iya kan? Kembali bayi orang tua itu. Iya. Gigine gak ono. Apakah bayi keluar langsung ada giginya? Tidak. Nah, itu. Wes, njaluk apa-apa ya nangis gak dikai. Sudah makan ngomong belum makan. Sifatnya bayi. Dan ini adalah anak ini yang punya peran besar untuk menyelamatkan, membantu dan memberikan kenyamanan kepada kedua orang tua. Saya sedih ketika dulu saya ngajar bahasa Indonesia, membaca tulisan yang pernah tak sampaikan di bahasa Indonesia. Ada seorang ibu yang aktivitas setiap hari mulai bangun tidur sampai sore bahkan malam. Ibu itu kerjanya capek loh. Lek dihitung melaku perjalanan tiap hari itu sampai puluhan kilo. Ya, kon gurung dadi ibu gurung ngrasakno, kon cerewet hari ini, kon besok bakal dicereweti anak-anakmu. Paham? Ibu dengan tugasnya bangun tidur sampai mempersiapkan anak-anaknya sekolah. Ketika datang sekolah, ibunya masih sibuk mempersiapkan urusan rumah tangga, mencuci pakaian anaknya semuanya. Ketika cucian itu belum selesai, masih dipersi dengan keadaan letih, sang anak yang baru menginjak usia remaja, seusia kalian datang pada ibu dengan membawa tulisan. Dikasihkan ke ibunya. Bu, setelah itu ibu baca tulisan saya ya? Ya, kata ibunya. Tanya lagi, sudah dibaca bu? Ya, sebentar lagi. Sampai 3 kali. Sudah dibaca bu? Sudah, ini tak baca. Terkejut ibunya. Tertulis satu kalimat dengan beberapa huruf dengan angka yang berbujur ke bawah. Nomor 1, ibu, hari ini ibu punya utang kepada saya 5.000 rupiah ongkos menjaga adik. Terkejut ibunya. Lalu di bawahnya tertulis, hari ini ibu juga punya utang kepada saya ongkos membersihkan kamar tidur saya sendiri. Semakin pilu hati ibunya. Nomor 3 tertulis, hari ini ibu punya utang 3.000 rupiah ongkos membuang sampah. Hari ini ibu punya utang kepada saya 5.000 karena saya disuruh belanja. Hari ini ibu punya hutang kepada saya karena prestasi saya baik. Sampai tulisan-tulisan itu dihitung sejumlah 25.000. Ibu hari ini punya hutang kepada saya 25.000. Menangis hati ibunya ketika membaca tulisan itu. Dengan tangan gemetar lalu ibu menulis, "Nak, ibu mengandung kamu sekian bulan, 9 bulan gratis." Nomor 2, "Nak, ibu menjaga kamu semalaman bahkan siang gratis." Nomor 3, "Nak, ibu rela ndak tidur semalam karena kamu sakit. Dengan panasnya bahkan sampai bawa ke dokter gratis. Ibu menyusui kamu mulai dari baru lahir sampai 2 tahun gratis. Ibu membiayai kamu mulai dari pakaian dari bayi sampai sebanyak ini. Bahkan kamu minta HP dengan harga yang segitu. Dengan kami usahakan secara maksimal, bahkan hutang-hutang ibu tidak pernah minta dibayar. Itu gratis.
ibu menyayangi kamu dengan tetesan air mata. Gratis. Itulah kadang-kadang seorang anak hanya karena sering disuruh, merasa itu bagian yang harus dihargai oleh ibunya, merasa bagian yang harus dengan nilai. Nah, ketika seperti ini, apakah ibunya juga akan berhenti menyayangi? Nah, aku menyayangi kamu dari lahir bahkan sampai tua nanti, gratis. Ibu tidak pernah nuntut apa-apa. Hanya keinginan ibu satu, jadilah kalian anak yang baik, jadilah anak yang taat, jadilah anak yang berbakti, jaga akhlakmu. Setiap langkah, setiap ucapan yang kau keluarkan darimu itu adalah taruhan. Kalau kau berkata baik, membuat senang orang lain, maka mereka pun akan senang dan baik, akan mengangkat derajat. Saya kira itu intinya. Oke? Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi begini Ustaz, saya mau bertanya terlebih dahulu, mohon izin bertanya mengenai Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, bagaimana sih Ustaz caranya agar bertemu Kanjeng Nabi Muhammad walaupun sekedar lewat mimpi saja? Bagus. Ini pertanyaan bagus. Konsepnya gampang, tinggal kemaksimalkan kita. Apa itu? Baca selawat sebanyak-banyaknya. Baca selawat sebanyak-banyaknya. Jangan lebih banyak ngobrolnya. Kalau lebih banyak selawatnya daripada ngobrolnya, karena aku akan ketemu dengan Rasul. Dengan catatan satu, ketika kau baca selawat yang manapun, di hatimu harus berkata, ya Allah, sampaikanlah rinduku kepada Rasulku. Ya, sampaikanlah rinduku kepada Rasul. Kamu akan ketemu dengan Rasul, dan kamu akan ketemu dengan Baitullah, dan kamu akan berkunjung ke rumah Rasul. Harus ada rasa rindu, harus ada rasa kangen. Ingat, ketika seorang hamba itu bermimpi dengan Rasulnya, bertemu dengan nabinya yaitu Nabi Muhammad, itu saya jamin pasti asli, karena tidak ada seekor setan pun yang mampu menyerupai Rasulullah. Nah, ingat, ikhlas itu Allah dan hambanya saja. Catatan di hati, tidak perlu diomongkan. Ikhlas itu hanya Allah dengan hamba. Ikhlas itu tidak diketahui oleh malaikat untuk dicatat. Ikhlas itu tidak bisa dicatat oleh iblis dan jin untuk dicelakakan. Ikhlas itu tidak diketahui oleh nafsunya sendiri untuk digoda. Kita punya keistimewaan dari Allah itu ikhlas. Ikhlas itu tidak pernah disampaikan ke orang lain. Seperti kalian buang kotoran setiap pagi, ada yang menyesal? Mari ngising getun, mari pipis getun. Ikhlas. Ada lagi? Jadi ada Ustaz. Yang kedua, kan kendaraan Kanjeng Nabi itu waktu Isra Mi'raj itu buruk. Ya. Nah, saya pernah dengar di masyarakat sendiri, simpang siur, pernah ada yang melihat buruk secara langsung. Iya. Itu betul apa mboten Ustaz? Antara betul dan tidak. Lihat dari maknanya. Kalau kita lihat dari secara horizontal, mungkin orang-orang yang melihat Rasul melihat buruk. Nah, lihat kalimatnya dong, buruk. Ibu-ibu pakai rok. Ya itu kan. Ya itu yang dilihat mungkin. Tapi buruk yang sesungguhnya itu hanya Rasulnya yang tahu. Enggak ada. Buruk itu kendaraan yang kecepatannya melebihi dari suara dan sinar. Nah, enggak ada.
Makanya termasuk hanya Rasulullah Muhammad kekasih Allah Habibullah yang bisa melihat buraq yang sebenarnya. Bahkan ketika di Sidratul Muntaha Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril yang aslinya. Wow, itu kan? Kita tidak usah berharap mimpi ketemu lihat buraq. Bisa ketemu kambing Kanjeng Nabi. Hebat. Ya kan? Tanamkannya di hati. Oke? Nah, itu. Mudah-mudahan pembekalan Isra Mi'raj sebagai sarana muhasabah, tingkatkan ibadahnya, ya. Akhlaknya harus baik karena kita menteladani Rasulullah. Ketika baca selawat, pegang dadamu sebelah kiri. Ya Allah, sampaikan salam rinduku kepada baginda Rasul. Kau tekan itu, kau tidur sambil megang itu. Mudah-mudahan insya Allah Rasulmu akan menyayangi kamu. Kalau yang ingin mempertemukan Allah, gitu ya. Itu sebagai tanda bukti. Jadikan anak yang baik. HP-mu gunakan untuk hal-hal yang positif. Belajar jangan pernah, karena itu bagian daripada takdir yang bisa merubah kehidupannya. Usaha untuk belajar menjadi pintar, menjadi ngerti. Ada takdir yang tidak bisa dirubah, kematian. Karena kita tidak tahu datangnya mati. Ojo duwe pikiran aku elek tuwek besok buru tobat. Lek mari ngomong langsung kelepek-kelepek. Mudah-mudahan ini semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita menjadi salat yang lebih baik. Ketaatan kita kepada orang tua menjadi maksimal, terutama bapakmu, ibumu dan ibumu. Kamu punya adik, kamu adalah teladan dari adikmu. Kamu sebagai anak soleh solihah menjadi barometer di kampungmu. Bawa madrasah sanawiyah menjadi tolak ukur untuk menunjukkan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik harus tercermin dari apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hormati orang lain, sayangi semua makhluk Allah. Kalau kau menyayangi semua makhluk Allah, semua makhluk langit akan menyayangi kamu. Mudah-mudahan kalian berkah hidupnya, selalu mendapat limpahan rahmat dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz atas kajiannya. Baik, itulah teman-teman kajian dari Ustadz Haji Nuhan SPDI. Semoga atas kajian yang beliau sampaikan dapat merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.